Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai apa yang dinamakan dengan cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Dalam hal ini, mengenai pengertian apa yang dinamakan dengan cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, ada 3 pengertian yang saya dapatkan. Yang pertama, menurut Johnson dan Johnson, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil. Pengertian kedua, sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, disebut sebagai sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning. Pengertian ketiga, pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Secara umum, pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang asal, dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Cooperative learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Guru wajib untuk menciptakan lingkungan belajar yang ditandai oleh prosedur-prosedur yang demokratis dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan interpersonal. Kelas merupakan suatu laboratorium atau miniatur demokrasi yang bertujuan mempelajari berbagai masalah sosial dan interpersonal. Karakteristik utama cooperative learning. Yang pertama, group goals, yaitu adanya tujuan kelompok. Yang kedua, individual accountability, yaitu adanya tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga, yaitu equal opportunities for success, yaitu adanya kesempatan yang sama untuk menuju sukses. Yang keempat, team competition, yaitu adanya persaingan kelompok. Yang kelima, task specialization, yaitu adanya penugasan khusus. Dan yang keenam, yaitu adaptation to individual needs, yaitu adanya proses penyesuaian diri terhadap kepentingan pribadi. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, akuntabilitas individual atau penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok secara individual. Yang ketiga, interaksi tatap muka dan dialog. Yang keempat, komunikasi antar kelompok mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang kelima, evaluasi kelompok dan proses kelompok. Kelebihan pembelajaran kooperatif: 1. Meningkatkan kepekaan dan setia kawanan sosial. 2. Siswa dapat saling belajar mengenal sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan orang lain. 3. Memudahkan siswa menyesuaikan diri. 4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. 5. Dapat menghilangkan ego pada dirinya. 6. Mampu membangun persahabatan. 7. Memiliki berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan satu sama lain. 6. Dapat meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 9. Dapat meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif. 10. Mau menerima ide dari pihak lain.
jelas dapat berteman tanpa memandang perbedaan yang ada dari sisi manapun. Kekurangan model CL. Untuk kekurangan model tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam atau disebut juga intern, faktor dari luar atau disebut juga ekstern. Faktor intern: 1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, lebih dari banyak memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran. 2. Membutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. 3. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik yang dibahas meluas. 4. Saat diskusi kelas didominasi oleh seseorang. Kekurangan dari faktor ekstern, yaitu kebijakan pemerintah. BBM cenderung dipersiapkan untuk keberhasilan UN atau ujian sekolah. Pembagian kooperatif learning atau bisa juga disebut pembelajaran kooperatif. 1. STAD, 2. Jigsaw, 3. Group Investigation, 4. Struktural. Poin selanjutnya, metode-metode pembelajaran kooperatif. Metode STAD atau bisa disebut juga Student Terms Achievement Division. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 4-5 anggota per kelompok. Tiap kelompok menggunakan lembar kerja. Tiap seminggu atau 2 minggu, guru mengevaluasi dan hasil penilaian tiap kelompok diberi skor. Model pemecahan masalah atau studi kasus tujuan. 1. Mengembangkan kemampuan analisis dan memecahkan masalah atau mengambil keputusan. 2. Topik nyata dalam kehidupan yang mempersyaratkan pemecahan masalah. 3. Evaluasi, proses kelompok dan hasil pemecahan masalah. Metode Jigsaw. Langkahnya yaitu 1. Kelas dibagi menjadi beberapa tim, yaitu 4-5 siswa dengan komposisi yang berbeda karakteristiknya. 2. Tiap tim mendapatkan bahan akademik untuk didiskusikan, kemudian hasilnya dikumpulkan dalam satu kelompok yang disebut dengan kelompok pakat atau expert group. 3. Guru melakukan penilaian setelah semua tim atau kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan memberikan penghargaan kepada yang terbaik presentasinya. Pengertian model pembelajaran Group Investigation. Group Investigation merupakan pembelajaran di mana siswa dilibatkan sejak perencanaan baik dalam menentukan topik, subtopik maupun cara untuk pembelajaran secara investigasi. Model ini menuntut bahwa siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam arti bahwa pembelajaran investigasi kelompok itu metode yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi. Pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran, masyarakat, internet, dan sebagainya. Group Investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri, keterlibatan siswa secara aktif, dan terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Metode atau model ini sangat cocok untuk bidang kajian yang memerlukan kegiatan studi proyek terintegrasi yang mengarah kepada kegiatan perolahan, analisis, dan sintesis informasi dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini sangat ideal untuk diterapkan pada mata pelajaran IPA dengan topik materi IPA yang cukup luas dan topik materi yang mengarah kepada kegiatan metode ilmiah. Dan selanjutnya langkah-langkah metode pembelajaran tipe integrasi. 1. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok.
Dan yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar secara bersama-sama dengan siswa dan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Guru mengarahkan siswa mencari informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Yang selanjutnya, menyiapkan laporan akhir. Siswa menyiapkan rencana laporan sebagai bahan untuk dipresentasikan. Dan yang kelima, mempresentasikan laporan akhir. Dan yang keenam, evaluasi. Siswa berbagi informasi, ide, dan gagasan. Kemudian guru memberi pengetahuan atau penguatan dan mengevaluasi hasil kerja kelompok masing-masing dan menyimpulkan pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif yang terakhir yaitu model struktural. Teknik dalam model struktural diantaranya 1. Mencari pasangan, match. 2. Bertukar pasangan, change match. 3. Berkirim salam dan soal, send to say and send a problem. 4. Bercerita berpasangan, tell with the match. 5. Dua tinggal, dua tamu, to stay, to gas. 6. Keliling kelompok, running the group. 7. Kancing-kancing. 8. Teknik tebak pelajaran. Dan yang terakhir 9. Teknik tim quiz. Selanjutnya, contoh-contoh penilaian proses pembelajaran kelompok. 1. Apakah setiap anggota berpartisipasi? 2. Apakah Anda sudah berusaha membantu yang lain untuk mengutarakan pendapat? 3. Apakah Anda saling bertanya? Nah, itu sedikitnya contoh penilaian proses pembelajaran kelompok. Dan untuk menjawabnya, kita bisa menentukan salah satu dari jawaban yang telah ditentukan, yaitu A selalu, B biasanya, C kadang-kadang, D jarang, dan E tidak pernah. Alhamdulillah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.